Kata Rasulullah, sebaik-baik kamu adalah orang yang baik dengan istrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapaknya tanggung bulan kayaknya. Tapi alhamdulillah sudah lebih daripada kondisi yang sebenarnya. Yuk, biasanya kita baca khutbah bersama supaya hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu, sekali lagi saya menebak semua yang hadir ini punya cita-cita yang sama. Mudah-mudahan tebakan saya benar, bahwa ibu-ibu ini, bapak-bapak semua ini pengennya masuk surga. Benar apa tidak? Emang ada yang pengen masuk lain? Ada yang pengen masuk lain? Insya Allah pengen masuknya surga. Nah sekarang mau tanya, lewat mana masuk surganya? Apa lewat M? Atau lewat mana? Ya, H situ. Ibu-ibu, Masya Allah, ternyata ada dua yang mesti kita buat. Satu, jembatan untuk masuk surga. Yang kedua, tiket. Kalau nggak ada jembatannya masuk surga, kita nggak nyampe nyebrang ke sana. Tapi tidak cukup hanya dengan jembatan, harus juga ada tiketnya. Sudah punya tiket belum? Belum? Nah, mau naik kelas apa? Oh, tadi ngasihnya cuma 5.000, entah surga. Entah kelas apa itu tuh. Padahal pagi tadi tempat orang pesta berapa itu ngenjuknya tuh. Syukur kalau ngaku tuh ya. Masya Allah. Yang pertama, jalan menuju surga seperti yang disampaikan oleh Pak BPD, Ketua BPD. Melalui pengajian sahalallahu tariqan ilal jannah. Jadi dengan ngaji seperti ini nih, insya Allah lebih mudah daripada dengan sholat. Karena sholat kita belum tentu sempurna. Kayak Baji ini, Masya Allah, sholatnya rasanya belum bisa dikatakan sempurna. Karena sholat ini ada syarat, ada rukun. Ada yang lahir, ada yang batin. Insya Allah syarat rukun lahir, insya Allah bisa dibuat. Tapi kalau batin, Pak Haji, ini untuk Abah Haji, kalau takbir, wah kayak iya saja tuh, Allahu Akbar, kayaknya bener sholatnya tuh. Tapi kalau sudah baca Fatihah, tengah-tengah Fatihah, apalagi Fatihah sudah selesai, apa yang dipikir? Kolam belum cukup pupuk ikannya. Ketua mikir ke sana. Kalau Abaji mikir lain. Mikirnya utang bayar tanah ke Kades belum selesai. Untung dikasih duit oleh Pak Haji, oleh putranya 50 juta kemarin. Alhamdulillah, semoga rizkinya bertambah. Amin. Subhanallah. Itu kalau Abaji sholat banyak yang terpikir. Insya Allah kalau ibu-ibu lebih parah lagi mungkin. Ya. Jadi mengandalkan sholat belum sempurna, mengandalkan zakat belum juga sempurna, puasa kita belum juga, maka jalan yang paling mudah menuju surga, baru menuju ini belum masuk tiket, baru menuju surganya adalah dengan pengaji. Seperti tadi itu. Jalan menuju surga yang pertama apa tadi? Apa tadi yang pertama? Ikut pengaji, majelis ilmu dan majelis
zikir. Itu yang pertama, jembatannya. Yang kedua adalah tiket. Baru jembatan ini. Baru jembatan menuju surga. Yang pertama majelis ilmu, majelis zikir. Dan yang kedua taat suami. Alhamdulillah dikasih oleh Allah suami. Abaji doakan semoga suaminya laki-laki semua ya. Kata Imam Ghazali, suami laki-laki itu cirinya satu, memberi nafkah yang halal. Itu laki-laki. Kalau nafkahnya tidak halal, itu bukan laki-laki. Itu. Dia nggak ketemu nafkah yang halal, pakainya nafkah yang haram. Karena kapasitas dia tidak mampu mencari yang halal, maka tidak dikatakan sebagai jantan. Nah, mudah-mudahan kita semua rizkinya halal. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, kira-kira bagaimana Bu? Baik Pak, ibu-ibunya sudah setia ya Pak ya? Ya Pak? Sama kita ya. Saya nggak berani jawab ya. Tapi ku tengok wajah ibu-ibu sana tuh rupanya tuh wajah-wajah setia semua sama suaminya itu. Satu, memberi nafkah. Yang kedua, memberi kesempatan kita berpakaian. Yang ketiga, bisa memberikan tempat tinggal. Insya Allah suami yang ada ini sudah begitu semuanya. Amin. Dan memberikan lindungan dengan penuh kasih sayang dan cinta. Insya Allah suami kita ini cinta semua ini Bu ya. Berbaik dengan suami, Masya Allah ibu-ibu ini gampang sekali masuk surganya. Kata Rasulullah, sholat khamsaha, sholat 5 waktu, sholat khamsaha, wa shomat syahroha, dan berpuasa di bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, kemudian menjaga kehormatan dirinya, tidak boleh orang lain ada yang menyentuhnya kecuali yang dihalalkan oleh Allah, wa ta'at zaujaha, dan taat kepada suaminya, dakholatil jannah, masuk dari pintu yang manapun yang disukai. Masya Allah. Karena itu ya sudahlah, syukuri suami yang ada, syukuri suami yang ada, yang salahnya dimaafkan, yang baiknya disyukuri. Begitu juga Bapak. Saya nulis buku, salah satu adab yang paling wajib di antara kita adalah taat kepada suami, berakhlak kepada suami. Sedangkan yang keenamnya, berakhlak kepada semua orang yang berjasa. Dan setelah dihitung orang yang berjasa tuh nyatanya banyak Mang Dolus. Tapi yang paling bisa disebut paling dekat, yang paling banyak jasanya adalah istri. Istri itu banyak sekali jasanya pada suami. Benar Bu? Oh cepet nian jawabnya. Benar kata ibu-ibu kalau dapat angin begitu. Masya Allah, tidak sedikit loh jasanya istri itu. Pertama yang paling berat itu ngurus suami. Benar gak tuh? Nah, istrinya suaminya masih tidur, suaminya masih tidur, istrinya sudah bangun. Ya, masak air, benar gak itu? Masak untuk sarapan. Suaminya sudah pergi, selesai belum kerjaan istri? Oh, cepat ibu. Belum selesai. Apa tuh gaweannya? Ngepel. Ya Bu ya? Sudah ngepel selesai belum? Apa lagi? Nyuci. Sudah selesai nyuci, selesai apa belum? Belum lagi, nak jemput anak, nak nganter anak. Betul nggak tuh? Nah, ada lagi pekerjaan yang berat, ngitung ini untuk sayur, ini untuk gula, ini untuk bayar Itu kerjaan ibu-ibu. Masya Allah. Makanya
Kata Rasulullah, sebaik-baik kamu adalah orang yang baik dengan istrinya. Gitu. Dan aku paling baik dengan istrinya itu. Setuju, Bu? Pelan, alhamdulillah ya. Masya Allah. Aku di sini bukan abaji. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu kata Nabi. Nah, yang ketiga, pintu surga yang paling lancar, jalan menuju surga adalah sedekah. Gitu. Makanya sedekah ini penting. Tuh. Nah, sekarang ada sedekah, ada sumbangan. Mana yang paling didahulukan? Mana yang paling didahulukan? Sumbangan. Pagi-pagi hari Minggu pergi ke tempat orang sedekah. Namanya apa itu? Sedekah apa sumbangan? Sumbangan. Alhamdulillah. Paling kecil berapa? 5. Sore jam 2 ikut pengajian. Nah, itu namanya sumbangan apa sedekah? Paling kecil berapa? 2.000. La ilaha illallah. Kadang-kadang tuh kita lupa ya, di kantong ada duit 5.000 sama duit 50.000. Nah, sedangkan ada 2 kegiatan, menghadiri undangan, pesta sama pengajian. Nah, kira-kira itu bagaimana itu pembagiannya tuh? Pembagiannya kemana? Yang 50.000 kemana masuknya tuh? Syukur jujur. Padahal ini loh yang jadi sedekah ini, yang bakal jadi jembatan ke surga. Ini bagi catat di sini. Nah. Tadi dilihat-lihat surat Al-Baqarah ayat 261. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada sisanya. Sisa zaman muda dulu, masih bisa ngelagu, ya. Tapi cuma batas itu, selanjutnya enggak lagi, menges. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Bahwa perumpamaan orang yang memberikan infak di jalan Allah itu sama dengan orang tanam sebuah biji, tumbuh 7 dahan, masing-masing dahan berbuah 100. Kalau ibu hari ini ngajinya 1.000, nanti akan akan diganti oleh Allah berapa? 700.000. Kalau ibu ngasih 5.000, lah bingung gitu. Berapa? 5 kali 700 berapa? 3 juta 500. 3 juta. Ya, 3 juta 500. Kalau ngasihnya 10.000, 7 juta. Kalau ngasihnya 50 juta, 50.000, gitu ya. Udah hitung. Makanya kalau ada kaleng lewat kayak gitu jangan dihitung-hitung. Ya, langsung belodok, taruh, pus. Ternyata yang dilodok tak ada isinya. Insyaallah. Tapi lebih daripada itu, istimewanya lagi, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan, tergantung Allah mau berapa. Tidak jarang orang yang memberi cuma sedikit lalu menjadi orang yang diangkat oleh Allah derajatnya, rizkinya, ilmunya, penyakitnya. Tuh. Bukan hanya sekedar jadi jembatan surga menuju surga, sedekah sekaligus menjadi obat untuk penyakit yang ada pada kita. Tuh, kata Rasulullah, tadawu bis sedekah. Berobatlah kamu dengan sedekah. Siapa yang masih ada penyakit susah hilangnya, perbanyak sedekah. Lalu ibu tawassul dengan sedekah itu. Ya Allah, Rasulullah telah mengatakan,
dalam bentuk perintahnya untuk berobat dengan sedekah, aku sudah lakukan ya Allah. Apalagi dikasih sedekahnya ini dengan 3 orang. Satu bentuk hadiah sama ayah dan ibu kita. Yang kedua dengan guru-guru kita, orang-orang soleh. Baru yang ketiga sedekah dengan anak-anak yatim. Lalu ibu berdoa dengan itu semua, semoga engkau angkat penyakit yang ada pada kami ini. Insya Allah akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang penyakit apa yang paling ada, Bu? Bu, penyakit apa yang ada pada kita ini? Apa? Penyakit hati? Masya Allah. Yang paling ada pada kita ini penyakit males bener nggak? Bener apa tidak? Naik panggung berapa menit? Bila apa kata nyanyi itu? Bila ingin melihat ikan. Berapa menit? Berapa menit? Ada enggak 10 menit? Ada enggak 10 menit? Nah itu, tapi kalau sholat berapa menit? 5 menit. Itulah penyakit kita. Subhanallah. Ya, itu juga sholatnya orang yang masih belum lancar. Hati-hati, takut Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu 5 menit. Tapi bagi orang yang sholatnya sudah lancar, kadang-kadang 2 menit selesai. Allahu Akbar. Sambil nonton TV jadi sholat. Ini yang di Linggau, kalau yang di sini insya Allah sama. Udah, gitu ya. Jadi yang pertama tadi adalah ikut majelis ilmu, majelis zikir. Yang kedua taat sama suami, sayang sama istri, sama keluarga. Dan yang ketiga sedekah. Yang keempat adalah mujahadah, berjuang di hati untuk melakukan kebenaran. Nah, ya. Jihad maksudnya ya, mujahadah. Sebenarnya banyak ini jalan menuju surga, tapi Abaji simpelkan saja dari beberapa kitab, ternyata ada 4 itu yang paling sering dikemukakan.